Setiap awal tahun, hampir semua pengusaha selalu bertanya, tahun ini kira-kira kita akan lebih baik atau tidak sih? Bahkan tidak usah menunggu awal tahun, akhir tahun harus sudah memanggil para ekonom, memanggil orang-orang yang bisa memprediksi. Bahkan kalau perlu panggil cenayang untuk melihat apa yang akan terjadi di tahun depan. Karena dengan mempunyai uang, mempunyai investasi, banyak orang yang waspada, terutama kalau ada berita bahwa ekonomi akan penuh dengan ketidakpastian. Namun demikian saya ingin mengajak pada Anda untuk selalu berpikir positif. Jangan sampai Anda kehilangan energi karena berbisnis selalu memerlukan energi. Baiklah, bagaimana bisnis Anda? Anda balik lagi kepada saya. Bapak sendiri bagaimana? Sebagai orang yang juga mempraktekkan usaha, maka saya melihat bisnis saya sendiri juga sangat beragam. Ada unit-unit yang mengalami pertumbuhan, ada yang stagnan, tapi juga ada yang turun, tidak sama ini. Di satu kegiatan ada yang naik dan naiknya itu progresif sekali. Mungkin karena banyak sekali orang yang wild ya. Seperti orang yang berwisata kemana-mana. Penuh di mana-mana di luar negeri dan di dalam negeri. Dan situasi tahun ini memang penuh dengan situasi yang tidak sama satu sama lain. Kita bisa lihat apa yang terjadi lewat berita-berita. Ada berita yang menyenangkan bahwa ekonomi kita lebih stabil. Tapi juga ada berita yang kadang-kadang bikin kita ngeri. Perang lah. Kemudian ada kelangkaan beberapa bahan pokok, ada inflasi, ada macam-macam ketidakpastian yang tengah menghantui kita. Tapi itulah hakikat dari setiap orang yang berusaha selalu menghadapi situasi yang berubah setiap beberapa tahun sekali. Dan ketika kita masuk ke satu awal tahun, kadang orang suka lupa bahwa setiap kuartal itu iklim usahanya berbeda. Akhir tahun semua orang itu mencoba untuk menikmati jerih payahnya selama satu tahun. Dan pada akhir tahun banyak orang yang dapat bonus dan kemudian sudah merencanakan untuk kegiatan menghabiskan uangnya seperti apa. Ya penjualan naiklah kuartal keempat setiap tahun. Tapi begitu memasuki awal tahun kita semua bernasib sama. Awal tahun pertumbuhan ya masih tumbuh tetapi tidak setinggi tahun sebelumnya. Selalu seperti itu. Saya ambil contoh data ekonomi tahun 2017, kuartal keempat pertumbuhan ekonominya 5,19%. Begitu masuk tahun 2018, kuartal pertama pertumbuhan ekonominya 5,06%. Kemudian kita lihat lagi 2018 ke 2019. 2018 kuartal keempat pertumbuhan ekonominya 5,18%. Namun begitu kuartal pertama tahun 2019 ya sama dengan kuartal pertama tahun 2018 5,07%, hanya beda 0,01%. Demikian pula lah pada tahun 2021 ketika kita baru saja mulai keluar dari pandemi, orang kemudian mencoba keluar rumah, spendingnya juga lumayan. Dan akhir tahun kuartal keempat 2021 pertumbuhan ekonomi kita 5,02%. Awal tahun habis liburan kita mulai merasakan hujannya semakin deras, ombak bergerak semakin tinggi, puting beliung terjadi, cuaca memang berubah semakin ekstrim. Dan para pelaku ekonomi kemudian membuat prediksi bahwa kuartal pertama ini tumbuhnya antara 4,7 sampai 4,9%. Wah itu sudah bagus kata pelaku ekonomi di negara lain. Seperti inilah situasi ekonomi di semua negara. Apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Kita sebagai pelaku usaha selalu perlu memanage ekspektasi kita, harapan-harapan kita. Karena yang membuat kita kecewa itu adalah harapan kita. Jadi harapan itu boleh kita tempatkan setinggi langit. Tetapi kita juga harus realistis. Bahwa setiap kuartal ekonomi berubah dan sebentar lagi kita masuk bulan puasa, menjelang lebaran, stok harus ditingkatkan, pasti penjualan juga akan meningkat. Biasanya sekitar 2 bulan tuh kita stok. Jadi teman-teman yang bergerak di sektor retail, di minimarket, di Alfa, saya mengajak Anda untuk realistis. Jangan kekecewaan di 3 bulan pertama dibawa ke 3 bulan berikutnya karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa dan di situ situasi akan berubah karena alam juga berubah. Tahun 2023 ini memang situasinya adalah situasi yang khusus karena dunia dikatakan oleh para ahli sebagai ketidakpastian. Betul itu tengah terjadi. Tapi pikiran kita selalu harus optimis dan positif. Di dalam situasi seperti itu, Andy Grove, seorang pendiri dari Intel Corporation pernah mengatakan, ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama ada bad companies. Ini Anda jangan beli deh franchise-nya bad companies. Governance-nya, tata kelolanya buruk dan pemiliknya cuma berpikir jangka pendek. Jangan Anda taruh. Karena apa? Karena ini akan dihancurkan oleh krisis. Pada saat
terjadi angin kencang bertiup, daun-daun dan dahan-dahan kering pun jatuh berguguran. Inilah yang jatuh berguguran, yang daunnya kering-kering. Kemudian ada good companies. Nah, good companies ini survive di masa krisis, dan ada great companies yang great. Ya, mudah-mudahan Alfa berada di sini. Great companies justru menggunakan krisis untuk menjadi lebih baik. Saya bicara dengan teman-teman di Alfa, terima kasih untuk bekerja sangat keras. Menurut saya teman-teman ini tengah berada dan terus menggunakan krisis ini untuk belajar dan membuat ini menjadi lebih baik, menjadi great companies. Mari kita bergandengan tangan dan kita manage ekspektasi kita agar ini menjadi great companies. Stay relevant.